أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Artinya kalau Nabi SAW saja sakit, apalagi kita juga pasti sakit. Tidak ada orang seumur hidup sampai mati nggak pernah sakit, itu nggak mungkin. Cuma tinggal berat atau ringannya saja. Ada sakit-sakit kata para ulama yang sifatnya memang umum. Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk umumnya orang, seperti flu, demam, ya. Sakit kepala, sakit gigi. Ini semua orang kena. Umumnya begitu. Enggak mungkin orang seumur hidup enggak pernah sakit kepala. Enggak mungkin orang enggak pernah demam seumur hidup. Enggak mungkin enggak pernah flu, batuk. Sudah umum. Ini sudah standar Allah Subhanahu wa taala datangkan. Gunanya, tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada hambanya tentang nikmatnya kesehatan. Ada penyakit yang datang disebabkan karena perbuatan hamba itu. Dan ini kita bagi dua. Ada yang dia sebabkan dari diri dia sendiri. Ada yang disebabkan dari pendapatan dia. Misal diri sendiri begini. Ada orang sengaja ugal-ugalan, balap-balap. Akhirnya tabrakan. Patah kakinya. Ini perbuatan dia sendiri. Orang narkotika sengaja suntik-suntik badannya. Dia sendiri yang buat masalah. Pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Dia sendiri bikin malu, rusakin namanya. Ya. Ini nggak perlu terjadi, nggak boleh ini. Allah SWT larang ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian. Tapi maaf, saya nggak ingat di ayat dan surah apa ini. Tapi jelas ada firman Allah yang berbunyi, wala tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian. Makna ini kata ulama tafsir, jangan pernah jerumuskan diri kalian pada hal yang merusak nama kalian, merusak fisik kalian, merusak harta kalian, atau merusak martabat kalian. Nggak boleh ini. Nggak boleh orang sengaja mempertaruhkan hartanya, nama baiknya, nggak boleh. Kita tahu ini bahaya, jangan. Nggak usah. Gitu kan? Jangan sama sekali ngerusak itu, karena itu akibatnya ada. Kita buat sesuatu, akibatnya ada. Maka cerdaslah. Jangan masuk ke zona yang berbahaya buat kita, enggak. Enggak boleh sama sekali. Jangan binasakan diri, maksudnya jangan binasakan diri, jangan jerumuskan diri pada yang bahaya. Tubuh kita, harta kita, keluarga kita, martabat kita, semua enggak boleh. Haram dalam Islam. Jadi ini harus difahami dosa ya. Enggak boleh. Kalau Bapak Ibu sengaja ngerusak nama baiknya, mempertaruhkan hanya karena pergaulan bebas misalnya. Itu haram loh. Pergaulan zinanya haram. Jedah masuk ke sana ngerusak nama, dosa. Nggak boleh kita rusak nama baik kita. Allah kasih kita baik-baik kok, terhormat. Ngapain kita rusak? Hartanya sengaja dimasukkan pada hal-hal yang haram seperti orang main judi, nggak jelas. Dia taruh hilang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, bertaruh-taruh. Untuk apa bertaruh ini? Untuk apa kita bertaruh? Harta kita lebih baik kita simpan, pakai pada saat perlu. Kan gitu. Untuk apa kita jerumuskan hal yang tidak perlu? Nah, ini semua masuk. Mempertaruhkan rumah tangga, mempertaruhkan fisik kita, ini semua tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan karena pendapatan dia, income. Nah ini biasanya income ini dia sengaja memasukkan harta haram atau syubhat kepada dia, ini jadi penyakit ini. Ini jadi penyakit. Nah biasanya ini penyakit-penyakit kronis ini. Penyakit kronis, bahaya sekali. Nah, apa saja, stroke misalnya, atau apalah, penyakit-penyakit berat. Ini umumnya kalau di muhasabah dari income. Dan kalau resep dari kami, kalau dari para da'i-da'i, resepnya untuk sembuh dari penyakit kronis, bukan medis. Ya, coba sedekah. Jadi muhasabah, kira-kira kita minta sama Allah petunjuk, sholat, sujud sama Allah, minta di sholat tahajud, ya Allah berikan petunjuk, penyebab penyakit hamba ini apa. Kalau kita merasa ada cenderung, mengingat pernah kita punya income yang salah, pernah nipu orang, masalah riba, sedekahin, niat membersihkan diri dengan itu. Itu luar biasa, cepat sekali. Karena ternyata ini datang karena itu perlakuan itu. Perlakuan ini kita tebus, ini selesai, seperti itulah. Berapa banyak teman-teman medis yang kaget dengan sembuhnya penyakit kronis. Banyak sekali.
Dan berapa banyak penyakit kronis yang tidak bisa ditangani oleh medis. Seperti memang. Ya. Jadi harus difahami nih. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Masa mudanya, di mana dia habiskan, ya. Hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan. Khusus harta ditanya 2. Dari mana dia dapat, sumbernya halal atau enggak, kemana dia keluarkan. Jadi mengeluarkan juga ini harus ada tujuan. Nggak boleh kosong begitu saja. Apa ini? Foya-foya kah? Habis itu atau mendukung maksiat? Ya, nggak boleh. Dia ajak temannya, dibiayai temannya untuk nginap di hotel berzina. Saya traktir teman saya. Sedekahnya salah. Salah alamat. Ya. Nggak boleh. Jadi harus diketahui. Masuk juga di dalamnya ada 3. Ada yang ketiga saya tadi lupa sampaikan, tapi ada yang ketiga di sini. Penyebab penyakit juga adalah perilaku yang kita lakukan pada orang lain. Tapi syaratnya menyakiti. Kayak misal kita mukul orang, kita juga nanti dipukul. Ya. Ada orang menampar, dia juga ditampar. Ada orang menendang, dia akan ditendang. Namanya kisos dalam agama. Dalam hukum syariat Allah pun dibalas yang sama. Ada orang tonjok, giginya orang jatuh, dia juga harus ditonjok. Resikonya begitu. Jadi jangan heran nanti dia tabrakan, giginya hancur. Naudzubillah. Dia pernah tonjok orang, jatuhin giginya orang. Gimana? Balasan datang. Ada hadis yang mulia kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, tidak ada seseorang yang menghinakan atau menyerumuskan seseorang pada suatu keburukan kecuali dia akan ditimpa hal yang sama sebelum dia mati. Misal gini, jangan sampai ini ya. Kalau ada orang, bapak ibu bilang begini, kamu pencuri ya? Padahal sebenarnya dia bukan pencuri. Tuduhan ini, kalau kita nggak segera bersihkan, minta maaf sama dia segala macam, pasti sebelum kita meninggal kita akan mencuri. Itu sunnatullah, nggak bisa dibantai itu. Jangan tuduhkan sembarangan kepada orang. Dia. Kecuali pasti jelas depan mata ada saksi segala macam. Kalau nggak usah. Dan tidak usah terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Allah ini mengawasi semua. Ubun-ubun kita ini Allah yang ngawasin. Dalam salah satu doa dikatakan Nabi SAW, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di genggamanmu. Allah setiap saat bisa cabut roh seseorang, bisa pincangkan kakinya, bisa tabrakan, bisa mati. Gak usah terlalu berlebihan. Ada orang ini zalimi saya Ustaz. Ya biarin aja. Kita ikhtiar. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita buktikan ini. Tetap berlaku fitnah, biarin. Makin berat dia melakukan fitnah, maka makin berat hukuman buat dia. Kebodohan orang yang menganggap, si fulan bisa ditipu, di satu pengajian bisa ditipu semua. Nah, makin banyak musuhnya, makin berat hukumannya. Zina sekali beda hukumannya dengan 10 kali zina. Makin berlarut seseorang pada dosa, makin berat hukumannya. Makin berat. Ya. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Jangan pernah sakiti fisiknya orang lain. Saya sudah bilang kalau ibu dan bapak sekalian diajak bertengkar, tinggalkan. Kamu begini, kamu aja bertengkar. Sudahlah, terserah kamu. Saya benar, ya sudah kamu benar. Sudah bapak, tinggalin aja. Nggak usah bertengkar. Nggak perlu, nggak ada gunanya bertengkar itu. Akhirnya kita emosi juga, akhirnya kita kata-katanya juga kasar, dia kasar, kita kasar. Dia dosa, kita dosa. Ya, kan rugi. Untuk apa bersih tegang? Nggak usah. Kalau kita lewatin saja, mungkin ada sedikit sakit hati, sudah nggak apa-apa. Tahan, sudah pergi aja. Sabar. Kita sudah belajar tadi. Sabar termasuk dia bertengkar adalah terima, oh ini cobaan dari Allah, sudahlah, terus tinggalkan. Ikhtiar kita itu. Gak usah ribut, gak usah bertengkar, gak usah. Ada hak kita diambil baik, hak kita bisa tuntut. Dengan cara apa yang bisa kita tuntut. Ya. Jadi tidak usah habisin umur situ, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sampai seseorang pun membahayakan, maka bisa saja. Ada orang, dia mau membahayakan orang lain, Allah langsung hukum. Banyak kasus terjadi begitu. Ya. Luar biasa gitu. Salah satu kemarin kita sempat ada acara pengajian tabligh akbar di Makassar. Waktu sudah lagi sementara berjalan tabligh akbar, rupanya ada satu orang datang, entah benar atau enggak, tapi mengaku seperti aparat keamanan. Terus kayak marah-marah gitu, kesannya gitu. Subhanallah, baru dia tanya, mana ketua panitia? Ini dia lagi di atas motor. Entah kenapa, dia sendiri menggas motornya, jatuh, giginya jatuh, berdarah, segala macam. Kuasa Allah, kita tidak tahu innamal amal binniyat, ya. Bahaya sekali. Nggak perlu kita masuk ke zonanya orang lain. Sudahlah, jadi hamba Allah yang patuh. Kita jadi diri kita sendirilah. Kita makan, urus diri kita sendiri, ya.
Gak usah cari tahu. Gitu. Sesuatu yang dijangkau oleh mata, kalau benar dukung, kalau salah, larang. Sekali lagi saya bilang, jangan campur urusannya orang lain. Gak perlu tahu tetangga ganti AC baru atau enggak, beli mobil baru atau enggak, gak usah. Jangan tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Nah. Sudah berapa kali saya bilang, ada mobil baru antar, tuh nintip, beli apa itu? Biarin dia mau beli apa, biarin dia mau ubah rumahnya seperti apa. Saya, inilah saya gitu. Ada orang tanya pernah saya, Ustaz ngontrak ya? Iya, saya ngontrak, nggak apa-apa. Bukan aib gitu. Kenapa sih? Bukan aib, apanya aib gitu? Oh malu nanti orang lain tahu nggak? Kenapa memang gitu? Nggak ada sesuatu yang salah, nggak ada yang aib. Nggak, alhamdulillah kita nikmati apa yang ada, Allah kasih selesai. Nggak ada sesuatu yang perlu kita merasa malu, gengsi sama orang. Nggak ada, ini bagi seorang mukmin. Harus difahami poin ini. Kembali ke masalah tadi. Jadi ada penyakit, atau penyakit pasti akan kena semua orang, yang standar batuk, flu, demam, ya apalah ya, ini sudah umum. Ada penyakit yang tidak umum. Nah ini sebabnya 3 tadi. Penyakit yang tidak umum ada sebabnya 3. Bisa karena apa tadi? Penyebabnya diri sendiri. Dia sengaja tabrakin orang, dia sengaja jatuh, dia sengaja. Ada orang begitu semua sengaja. Di Saudi itu kebongkar ada orang gara-gara mau jual narkotika di Saudi, dia sampai sengaja tabrakin kakinya di Riyadh. Sengaja, mobil lagi lewat dia tabrak kakinya. Patah kakinya, diamputasi. Pakai kaki palsu. Ternyata kaki palsu dipakai untuk taruh narkotika. Ketangkap. Rupanya kan kalau dia pakai kaki palsu kan lewat-lewat apa alat itu kan bunyi nggak apa-apa. Punya surat dokter. Tapi lama-lama sudah bersekian lama dia jalan, polisinya jadi curiga. Kok ini orang bolak-balik terus? Biasanya orang yang kerja di Saudi itu harus ada izin dari sponsor untuk bolak-balik. Ini orang kok 1 tahun sampai 2-3 kali balik. Tiba-tiba polisi bilang, coba saya mau periksa kaki kamu. Gak tahu kenapa dia. Polisi pun waktu diwawancara dia bilang, saya gak tahu kenapa saya mau bilang itu. Coba cek kaki kamu. Dia bilang, ini surat dokter. Enggak, saya gak mau tahu. Harus buka. Buka, ternyata ada narkotika. Ada orang gitu, subhanallah. Aneh. Untuk apa gitu? Gak ada gunanya. Ada orang juga gitu di Saudi gitu sama. Dia tangannya entah patah atau dia pakai gip. Kemudian pas lewat bunyi tapi nggak apa-apa gitu. Subhanallah, kuasa Allah, dia masuk kamar mandi, kepleset, jatuh pecah, ketahuan ada narkotika. Kuasa, mau sembunyi di mana sih gitu? Mau kemana kita? Sehebat apa sih gitu? Sehebat apa? Makin kita pasrah kepada Allah, makin kita ikut peraturan, makin kita jadi hamba Allah yang baik, makin enak loh sebenarnya. Jangan buat masalah dalam hidup ini. Gak usah buat masalah, untuk apa? Itu penyebab diri sendiri. Atau ya, income yang haram, mendatangkan penyakit kronis, atau mengganggu orang lain, menyakiti secara fisik atau kata-kata, semua berlaku pada kita. Nah, sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi SAW, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau pun akan dibalas itu. Ya. Saya sudah sempat kirimkan kemarin apa di Bulinis ya, kalau tidak salah ada yang RBT yang sudah direkam suara. Itu diantaranya ada yang kita rekam dan memang disengaja disebari untuk menjadi dakwah. Jadi pada saat ada panggilan masuk, itu memang panggilannya itu. Termasuk hadis tadi, balasan perbuatanmu. Selalu dengar, ingat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dibalas yang sama. Hari ini kau gunjing, kau akan digunjing. Besok hari ini kau fitnah, besok kau akan difitnah. Hari ini kau mukul, besok kau akan dipukul. Tidak bisa lolos. Nggak bisa lolos. Jangan buat itu. Nggak usah masuk ke zona itu. Ya. Baik. Kemudian tentu berhubungan juga dengan masalah sakit. Pelajaran yang kita ambil adalah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Jadi tidak benar itu pernyataan yang mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya. Itu mungkin penelitian sementara para medis. Kan banyak penyakit yang dulu dianggap tidak ada obatnya sekarang ada kan? Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim tahu tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, itu hadis sahih. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita nggak boleh vakum, suruh berobat, ikhtiar.
Saya nggak mau minum vitamin sekarang, karena saya pikir nggak usah lah, nggak perlu. Padahal sebenarnya dia perlu. Kenapa nggak dipakai? Konsumsi, nggak ada masalah. Selama bahannya halal nggak ada masalah. Gitu kan? Ini kaidah penting dalam masalah pengobatan. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya pengobatnya. Ini pasti, nggak mungkin tidak. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ikhtiar, silakan. Ingat, siapa yang bergerak, dia yang dapat. Itu pepatah bahasa Arab. Ya. Artinya, mengkhayal orang mau dikenal, orang mau berprestasi, lalu tidak ada hasil, tidak ada karyanya. Mengkhayal. Dia mau sembuh tapi tidak ada ikhtiarnya. Mengkhayal ini semua. Gimana caranya? Mau menikah tapi tidak ada ikhtiar. Berdoa, berusaha, memperbaiki namanya, ya. Orang pasti akan mau, kan gitu. Harus ada ikhtiar. Dan orang yang tidak ada ikhtiar ini mengkhayal mau jadi orang tidak punya nama, nggak mungkin, mustahil. Yang bergerak dia akan dapatkan. Dalam bahasa Arab yang lain dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah, beraktivitaslah, berusahalah, berkreasilah. Karena di gerak itu, di kreasi itu, di kreativitas itu ada berkah. Asal baik, Allah insya Allah akan kasih. Ya.